Yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini, eh, jalan menuju Auto Sales Master. Nah, saat kita menjadi seorang Auto Sales Master, maka kita akan benar-benar menjadi sukses di Atomi. Tadi disampaikan seperti itu ya. Pak Mac tadi membuka dengan ketika kita sudah menjadi Auto Sales Master, maka kita ini sudah akan benar-benar menjadi sukses di Atomi. Itu tentu dengan usaha, bukan berarti tiba-tiba semuanya dengan mudah dicapai ya. Dan kita akan melihat beberapa waktu ke depan ini untuk melihat bagaimana sebetulnya untuk bisa kita mencapai Auto Sales Master. Jadi ini harus menjadi target utama yang harus kita raih. Karena kalau ini sudah tercapai, maka selebihnya akan dicapai juga secara otomatis. Artinya akan lebih mudah. Kalau ini belum tercapai, maka yang lainnya pun akan menjadi sulit sekali kita berjalan ya sampai saya sendiri juga merasakan seperti itu. Ini bagaimana mau maju gitu ya, susah sekali. Dan memang kalau kita mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh orang-orang yang sudah berhasil mencapai Auto Sales Master, memang saya sendiri pun banyak sekali yang belum bisa dilakukan dengan konsisten gitu ya. Nah, tapi mari kita jadikan ini menjadi target utama yang harus kita raih dan seperti sistem yang sudah kita pelajari juga, maka selebihnya akan dicapai secara otomatis. Mastership Diamond mustahil dicapai apabila kita hanya bekerja sendiri. Ya. Nah, tadinya waktu awal sebelum saya memahami ini, saya pikir, oh ya nanti untuk bisa jadi Diamond, cari aja di kaki saya nanti dua orang sales master di kiri, dua orang di sales master di kanan, begitu ya. Tapi ternyata eh, kok nggak bisa gitu ya. Ternyata nggak semudah itu gitu. Waktu saya terus mengikuti kelas-kelas seperti ini, saya melihat oh itu tidak bisa kalau hanya bekerja sendiri dan tim kita atau partner kita itu tidak terbangun dengan cara kerja atau sistem yang mengikuti sistem yang ada. Jadi sangat mustahil bisa dicapai eh, kenaikan dari sales master menjadi diamond kalau kita hanya bekerja sendiri. Jadi memang untuk bisa ada sales master dua di kiri dan dua di kanan, tentu harus ada auto sales master. Itu yang akan menolong karena seperti tadi dibilang kan, kalau ini sudah tercapai, maka yang lainnya selebihnya akan secara otomatis tercapai. Jadi kesuksesan di Atom ini akan terjadi dengan bekerja bersama-sama ya, mengulang yang tadi. Jadi tidak mungkin di Atom ini akan berhasil kalau kita sikut-sikut teman misalnya, biarin aja dia nggak ngerti, nggak usah deh, nggak usah kita ajarin gitu misalnya ya. Tapi ternyata tidak bisa, sistem ini tidak memungkinkan seperti itu. Saya nggak tahu sih, nggak pernah dengar ada yang bilang, oh ya saya bisa mencapai sampai ke misalnya sampai ke Royal Master, misalnya saya bekerja sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kayaknya nggak pernah dengar ada orang yang kasih kesaksian seperti itu, gitu ya. Tidak pernah ada yang dengar sharing seperti itu. Semua sharing-sharing yang saya dengar adalah bagaimana mereka membangun tim kerja, membangun partner kerja, sehingga itu semua bisa berhasil. Nah, dengan target utama Auto Sales Master, bagaimana caranya? Untuk bisa menjadi Auto Sales Master, untuk bisa mencapai Sales Master kan, uh, tentu kita mempunyai PP pribadi 700.000, special agent, dan kemudian grup kaki kiri kita bisa terkumpul 2,5 juta PP dan di kaki kanan 2,5 juta PP. Itu untuk bisa mencapai sales master, ini syarat pertama. Kemudian waktu auto sales master ini dalam 1 tahun minimal bisa 12 kali. 12 kali. Tetapi belajar dari yang dijelaskan oleh CEO kita, dia malah menargetkan dalam 1 bulan itu harus bisa 5 juta di kiri dan 5 juta di kanan. Artinya dalam 6 bulan harusnya bisa mencapai ASM gitu ya, Auto Sales Master. Pada waktu kita sudah mulai start, oh ya oke, sekarang saya bisa untuk membangun menuju ke ASM. Nah, ini periodenya seperti yang kita ketahui, jadi seperti ini ya. Ada cycle-nya tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15, kemudian tanggal 16 sampai akhir bulan. Jadi ada di kiri 2,5 juta PP dan di kanan 2,5 juta PP. Seperti ini. Oke.
Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan uh, auto consumer kan untuk bisa mencapai auto sales master itu tentu kita harus mempunyai auto consumer ya. Yang pertama adalah orang itu mampu registrasi sendiri. Kemudian dia mempunyai pengetahuan tentang produk. Kemudian memiliki pengalaman dalam menggunakan produk dan juga dia belanja sendiri, bukan minta upline-nya yang belanjain gitu ya. Kemudian dia yakin akan produk tersebut sehingga akan menggunakannya seumur hidup. Dan yang kelima, dia dapat mengenalkan produk itu kepada orang lain. Ya, di ini auto consumer mampu registrasi sendiri. Jadi ini adalah tugas kita sebagai upline, kita harus mengedukasi member kita itu agar dia bisa mampu untuk meregistrasi member-member baru gitu kan. Jangan nanti setiap kali, saya ada orang baru nih, tolong dong daftarin registrasi. Walaupun pada akhir-akhir ini, belakangan ini kan memang karena ada perubahan sistem, banyak yang bertanya ya. Tadi pun setengah jam yang lalu saya lagi dihubungi, ini gimana ya verifikasi ini, apa, saya nggak bisa loh katanya, kok ini susah sekali gitu. Jadi saya bilang, nanti deh ya malaman ya setelah ini, tapi saya sudah kasih beberapa langkah-langkah, coba kamu pelajari dulu gitu. Seharusnya tidak terlalu sulit kalau sudah pernah sekali sih pasti kita udah tahu serak-seraknya gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang produk kita bisa belajar, kita sudah dilengkapi juga, baik itu dari di web ada, ya di mobilenya juga ada mobile apps, maupun juga melalui Zoom meeting seperti ini. Kita terus diperlengkapi mengenai keterangan-keterangan keunggulan-keunggulan dari produk-produk Atomi. Kemudian si orang ini harus mempunyai pengalaman dalam menggunakan produk, artinya dia bisa belanja sendiri. Ini pun juga harus kita edukasikan bagaimana cara belanja. Minggu lalu kita sudah belajar dari Bu Yani bagaimana cara belanja gitu. Jadi mereka juga harus mandiri, bisa pesan dan belanja sendiri gitu ya semua produk-produk itu. Kemudian dan dia punya pengalaman dengan dia belanja, kemudian dia pakai, dia punya pengalaman dengan produk-produk Atomi. Kemudian dia yakin. Jadi ini kan produk-produk yang tersedia adalah kebutuhan pokok ya, yang kita akan pakai setiap hari gitu kan. Mau kita nggak mau pakai Atomi, juga kita perlu produk itu istilah gitu ya. Jadi orang itu harus yakin juga akan produk sehingga dia akan menggunakannya seumur hidup. Nah setelah itu dia udah mengalami, dia udah tahu caranya semua, kemudian dia akan mengenalkan produk itu kepada orang lain. Dan kemudian orang lain itu harus diedukasi lagi, kembali lagi seperti ini. Nah, berharap dengan cara demikian maka terbentuklah, menjadilah orang itu auto consumer. Nah, sekarang berapa banyak yang dibutuhkan auto consumer ini? Ya, auto konsumen. Jadi ini maksudnya orang-orang yang bisa eh, belanja sendiri dan pakai produk, berapa banyak yang dibutuhkan? Kalau kita lihat kebutuhan pokok ini ya, sabun mandi, sampo, sikat gigi, odol, pasta ya, pasta gigi, skincare, suplemen, deterjen dan sebagainya, itu ada minuman juga dan sebagainya. Itu apakah bisa kita hitung saja berapa itu VV-nya. Kemudian kita perhatikan juga setiap bulan misalnya berapa rata-rata orang akan menggunakan produk-produk ini gitu ya. Kurang lebih dia misalnya, jadi kan bukan dia sendiri, mungkin dia juga akan membelanjakan buat keluarganya gitu kan ya. Eh, dan rata-rata secara perhitungan nih bisa-bisa sekitar 100.000 poin per bulan. Nah, maka dengan poin yang terkumpul itu maka penghasilan akan terbentuk kan ya. Nah, jadi orang itu dengan belanja rutin mengalihkan belanjanya ke Atomi, kemudian dan dia akan mendapatkan poin rata-rata 100.000 per bulan. Jadi berapa banyak yang kita perlukan auto consumer ini? Jadi tadi 100, karena kita mau perlu 5 juta VV satu bulan, maka itu yang diperlukan adalah 50 orang yang mampu membeli sendiri, bukan 50 orang yang terdaftar. Ya, kita jangan langsung senang, oh di saya sudah ada 50 orang nih sekarang gitu ya. Ternyata yang dimaksud di sini adalah 50 orang yang mampu membeli sendiri dan jadi belanja ya, dia belanja dengan mandiri gitu kan.
dia bisa tanpa bantuan upline, walaupun bukan berarti dia tidak boleh bertanya gitu ya, tapi dia mampu mengerti belanja sendiri dan dia menggunakan produknya. Jadi bukan yang hanya terdaftar kemudian ID-nya kita pakai, kita belanja upline yang pakai ID-nya gitu. Ya, jadi adalah orang-orang yang mampu membeli sendiri. Nah, ini perlu ada cadangan tentunya karena kan produk-produk Atomi ini eh, tidak 1 bulan habis gitu ya, tidak 1 bulan habis. Misalnya bulan ini dia beli shampoo gitu ya, itu kan nggak 1 bulan habis gitu. Nah, jadi kita harus punya cadangan. Perlu ada cadangan ya, perlu ada cadangan orang-orang dan memang nggak bisa pas 50 orang. Ini kan tadi perhitungan kalau kita mau 5 juta berarti harus 50 orang masing-masing dengan rata-rata pembelian 100 ribu PV gitu ya. Jadi perlu ada cadangan karena produk ini tidak habis dalam 1 bulan dan bisa memang juga misalnya bulan ini belanjanya bisa misalnya ya dia bisa belanja kita dapatkan misalnya 5 juta tapi bulan depan mungkin cuma 3 juta gitu kalau dari orang yang sama misalnya. Jadi kita harus mencari cadangan yang bagus adalah 100 orang. Jadi perbandingannya 1 banding 1 begitu ya. Tapi terus terang di jaringan saya belum seperti ini nih gitu ya. Kalau secara sharing beberapa orang-orang yang sukses itu uh, ada perbandingan seperti itu gitu. Nah, cuman saya pikir wah ini memang harus kerja keras untuk bisa seperti itu dan tentu ini semua juga kita nggak kerja sendiri. Ini seperti tadi yang di awal lagi-lagi di sini kelihatan bahwa kita harus kerja tim, kita harus kerja bersama gitu kan. Bagaimana bagaimana supaya bisa menggerakkan setiap orang yang sudah terdaftar itu menjadi untuk bisa belanja dan membeli gitu kan, untuk bisa mereka mempunyai pengalaman akan produk Atomi. Tentu seperti itu dan kita menggerakkan semua tim juga tim kita untuk boleh bisa bersama-sama menggulirkan ini semua sehingga auto consumer itu bisa bisa terbentuk ya. Nah, poin keberhasilannya apa saja yang saya coba rangkumkan dari beberapa sharing yang saya dapatkan. Pertama, kita memang harus menuliskan tujuan dengan jelas pada buku life skenario dan dilaksanakan dengan sengaja setiap hari dengan teratur. Apa yang kita mau capai, apa yang sudah kita tulis dalam buku life skenario, kita harus dengan sengaja memperhatikannya apa yang saya mau capai gitu. Misalnya antara lain ya, berapa orang yang harus saya kontak. Misalnya saya mau menjadi ASM dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu, jadi bagaimana saya harus hitung itu dari 1 tahun menjadi per bulan, menjadi per hari, begitu. Berapa orang harus saya kontak? Terus kemudian berapa PV yang harus terkumpul, begitu. Bagaimana? Dan ini kan bukan berarti kita paksa-paksa orang, tentu kita dengan lugas boleh mengedukasi setiap member yang sudah terdaftar di jaringan kita. Berikutnya, yang kedua, kita jangan takut menghadapi tantangan. Mungkin tantangan itu adalah kita tidak punya waktu. Terus, wah saya hanya bisa part time. Ya, saya hanya bisa part time. Kalau bisnis seperti ini kelihatannya kalau full time penuh waktu itu bisa lebih maju, lebih jalan gitu ya. Tapi di sini Atomi ini bukan soal masalah waktu, tetapi bagaimana kita bisa bekerja secara teratur. Maka itu penting sekali kita untuk menginvestasikan waktu kita dengan teratur untuk boleh kita men-sharingkan, untuk terus menjalankan, membagikan pengalaman-pengalaman kita dengan Atomi. Ya. Kemudian ada yang bilang tidak pandai bicara, saya nggak punya uang gitu ya. Itu sering di jaringan saya pun sering begitu. Wah ya dia kondisi keuangannya tidak memungkinkan gitu kan. Kondisi keuangan terbatas. Dia harus memprioritaskan belanjanya untuk hal-hal yang lebih prioritas begitu kan. Kemudian saya tidak bisa bicara. Saya pun dulu juga tidak pandai bicara gitu ya dan sampai sekarang pun mungkin saya pun tidak terlalu bisa banyak bicara dengan banyak orang meyakinkan gitu. Tapi saya mau belajar dan di sini kita terus diperlengkapi gitu. Kita diperlengkapi dan kita bawa orang-orang itu melalui sukses sistem yang ada gitu ya. Antara lain melalui Zoom meeting seperti ini. Jadi bisa orang-orang yang kita daftarkan itu mereka dengar sendiri, mereka belajar melalui sukses sistem yang disediakan. Kemudian kita kenapa jangan takut menghadapi tantangan? Karena sistem marketing plan yang Atomi sudah buat
antara lain tidak ada harus closing. Jadi mengapa kita harus takut juga menghadapi tantangan-tantangan kalau kita diminta, ayo kita bagaimana kalau kita ambil target bulan depan misalnya kita mau challenge ASM, challenge SM misalnya ya menjadi sales master. Nah, kita harus berani dan sistemnya itu kan tidak ada, artinya itu kita berani mencoba karena tidak ada sistem menjadi hangus dan sebagainya gitu. Kemudian kita juga harus semakin banyak ketemu orang, karena semakin banyak ketemu orang maka akan semakin banyak penolakan. Tapi semakin banyak juga yang akan join. Ya kan, jadi perbandingannya itu kan akan kemungkinan-kemungkinan itu akan semakin banyak gitu. Tapi kalau kita nggak ketemu orang, sedikit kita menerima penolakan, sedikit juga yang join. Gitu kan. Jadi tinggal kita pilih yang mana. Kita mau ketemu orang, terus mengalami penolakan, dengan penolakan kan kita semakin mengerti, oh caranya tadi saya salah ya, saya ngomongnya begini jadi dia nggak mau gitu. Oh saya cuma dicuekin begitu aja karena mungkin sikap saya begini begitu gitu ya. Tapi dengan kita banyak ketemu orang, kita nabung banyak pengalaman gitu. Kemudian kita ini saya juga dengar di salah satu video yang ada ya. Waktu itu saya kaget juga waktu disampaikan kita harus bertepuk tangan ketika menemui hambatan itu. Pada waktu kita mau menghadapi tantangan, kita mau maju juga, terus kita disuruh tepuk tangan ketika menemui hambatan. Saya simak video itu, di situ bilang, karena pada waktu kamu menemui hambatan, berarti kamu sedikit lagi akan sukses gitu. Contohnya misalnya, kalau kita mendaki gunung, gitu, kita mendaki gunung dengan susah payah, kita uh, keluar keringat gitu ya, kaki sakit, kaki ketusuk rumput liar dan sebagainya begitu ya. Tetapi sedikit lagi kita akan sampai di puncak, dan pada waktu sampai di puncak uh, itu semua rasanya menjadi hilang karena kita sudah berhasil sampai di puncak. Jadi kita harus bertepuk tangan ketika menemui hambatan. Saya bilang saya ada satu poin ketika mempersiapkan ini, oh berarti harus tepuk tangan ketika menemui hambatan karena saya semakin dekat dengan kesuksesan. Dan yang ketiga, kita sampaikan semangat, semangat terus ya. Kita menyampaikan, menularkan semangat kepada tim kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan semangat, di dalam semangat itu ada energi. Kalau kita udah males, ya males lah orang pada nolakin gitu ya. Percuma lah saya ngomong gitu kan. Uh, pada bilangnya atomi begini, atomi begitu gitu ya. Atau ya enggak lah, saya nggak tertarik lah. Saya udah biasa pakai ini, saya udah lagi pakai obat dokter lah misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam semangat itu pasti ada energi. Nah, kenapa kita harus semangat? Kita harus punya semangat karena kita punya keyakinan di dalam hati kita terhadap produk yang bagus. Nah, ini di sini saya sharing, tentu semua Bapak Ibu, teman-teman di sini adalah orang-orang yang sudah menggunakan produk Atomi tentunya ya, yang sudah mencoba produk Atomi. Jadi kita punya keyakinan, kita sudah punya pengalaman, produknya bagus gitu. Syukur sampai sekarang semua produk yang saya coba, saya nggak ada yang menjadi masalah. Misalnya kalau saya pakai skincare jadi misalnya merusak kulit saya, itu enggak juga gitu ya. Suplemen yang saya konsumsi juga itu semua baik gitu ya, cocok dengan kebutuhan saya gitu. Jadi saya memang sangat yakin bahwa produk ini bagus gitu ya. Jadi apa yang dijelaskan itu sejalan dengan apa yang saya rasakan. Kemudian semangat karena punya keyakinan terhadap kesuksesan melalui sistem yang bagus. Kita harus sudah yakin bahwa kita akan sukses karena sistemnya sudah bagus. Lagi saya mengulang, suatu keajaiban apabila di Atomi tidak berhasil. Ya, saya ingin sekali itu membuktikan dan bisa membuktikan bahwa di Atomi kita semua pasti berhasil. Dan kemudian, kenapa kita juga harus menyampaikan semangat kita? Karena sukses sistemnya disediakan. Atomi tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Ya, baik itu dari Atomi Indonesia ataupun Global Atomi, bahkan juga dari upline-upline kita, itu menyediakan sukses sistem yang sangat lengkap. Tinggal kitanya mau ambil atau tidak gitu kan. Bagaimana kita bisa membangun auto konsumen ini kalau kitanya juga nggak mau belajar. Demikian, kemudian, nah, saya menutup ini dengan satu poin ini catatan bahwa kita hanya perlu bicara, terus mereka yang memutuskan. Ya, jadi kita hanya perlu bicara nih dengan pengalaman kita cerita ini Atomi saya
saya misalnya pakai apa ya, pakai sunscreennya begini begitu gitu. Kita menjelaskan. Nah, kemudian mereka memutuskan. Kita tugasnya hanya berbicara. Sering kita tidak berbuat apa-apa, tetapi sudah memikirkan apa-apa yang akan dilakukan orang lain. Jadi, bicara dulu saja. 구독, 좋아요 눌러주세요.